Baik anak-anakku, sebelum kita mulai Zoom pagi ini, silakan kita menerapkan aturan yang baru, yaitu anak-anak menonaktifkan suaranya. Jadi di mute semuanya dulu ya. Nanti ketika Ustadz tanya, boleh dinyalakan. Sekarang di mute dulu sampai nanti ada pemberitaan selanjutnya. Silakan di mute dulu ya, yang paling pojok kiri bawah. Silakan. Sudah? Baik, yang sudah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, izinkan Ustadz menampilkan layar ya. Kita akan mempelajari tentang apa sih? Nah, kita akan mempelajari tentang seperti ini. Apakah bisa terlihat dengan jelas di situ? Bisa ya, insya Allah ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang ini. Apa namanya? Pembulatan dan penaksiran pecahan ya, serta pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nanti ini insya Allah mudah, anak-anak pasti bisa ya. Hari ini hari Selasa kelas 4 ya. Baik, anak-anak, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pembulatan bilangan ya. Jangan lupa anak-anak menonaktifkan dulu suaranya biar nanti penjelasan ini bisa terdengar dengan jelas. Pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan ini digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk mempermudah kita ketika menentukan operasi hitung gitu ya. Jadi pembulatan bilangan itu dapat dilakukan ke dalam tiga hal ya. Pertama yaitu tentang puluhan terdekat ya, dibulatkan ke puluhan terdekat, kemudian ke ratusan terdekat, selanjutnya ke ribuan terdekat gitu ya. Nah, kita akan masuk yang ke pembulatan yang puluhan terdekat gitu ya. Yang pertama ini. Jadi anak-anak, untuk membulatkan suatu bilangan ke puluhan terdekat itu ada langkah-langkahnya. Nah, seperti apa itu langkah-langkahnya? Maka perhatikan berikut ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu angka pada tempat satuan ya. Tempat satuan itu yang mana? Yang paling belakang ya, yang paling belakang sendiri itulah satuan. Yang kedua, langkah kedua adalah jika angka satuannya itu kurang dari 5 ya, kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah ya, dibulatkan ke bawah kalau kurang dari 5. Yang langkah ketiga, jika angka satuan itu lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas gitu ya. Nah, untuk mempermudah kita memahami ini, Ustaz mempunyai contoh nih, perhatikan di sini. Nah, 94 gitu ya. Anak-anak, nilai satuan di sini itu adalah yang mana? Yang paling sendiri, yang paling belakang sendiri, yaitu yang mana? Yang 4 ini ya kan? Yang 4 ini. Nah, karena 4 ini itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. 9-nya itu tetap, 4-nya berubah jadi 0. Sehingga jadi berapa ini? 90. Kayak gitu ya. Itu kalau 94. Nah, gimana kalau seandainya ada lagi 26 gitu ya. Nah, kita lihatnya tuh yang di angka satuan ya. Angka satuan tuh yang paling belakang sendiri yaitu angka 6. Nah, 6 ini dia itu lebih dari 5 ya kan? Lebih dari 5, maka bulatkan ke atas, maka 2-nya berubah. Setelah angka 2 itu berapa anak-anak? 3. Maka 6-nya jadi 0 yaitu 30. Nah, gimana? Mudah bukan? Contoh lagi seandainya mempunyai 75. Nah, ini dibulatkan jadi berapa ini? Kita lihatnya yang paling yang ini ya, yang satuannya itu yang 5. 5 itu sama dengan atau lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dia dibulatkan ke atas. 7-nya jadi naik ke atas jadi 8 ya. 5-nya berubah dari 0 jadi 80. Nah, gitu ya. Itu kalau pembulatan ke puluhan terdekat. Terus nanti kalau anak-anak mau bertanya boleh ya di akhir. Nanti Ustaz kasih waktu. Silakan nanti dicatat dulu yang mau ditanyakan biar nanti bisa rapi gitu ya. Terus pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau tadi puluhan terdekat, sekarang ratusan terdekat. Nah, itu juga ada langkah-langkahnya, anak-anak.
Gimana itu langkah-langkahnya? Perhatikan. Langkah pertama, lihat angka pada tempat puluhan. Nah, kalau tadi kan satuan. Kenapa? Karena tadi kan dibulatkan ke ratusan gitu ya. Nah, sekarang kita dibulatkan ke ratusan terdekat. Nah, setelah itu langkah kedua, jika angka puluhan kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah ya. Terus yang langkah ketiga, jika angka puluhan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Nah, untuk mempermudah kita, lihat contoh berikut. Karena ini mau dibulatkan ke ratusan terdekat, maka kita lihatnya di puluhan, bukan di empatnya loh ya. Puluhan itu yang di sini, ya, yang di sini ya. Nah, 6 ini itu lebih dari 5, ya kan? Lebih dari 5. Tapi, maka sini. jadi berapa? Ini cepat. Jadi 300 gitu ya. Karena 6 lebih dari 5, maka dia 300. Lalu gimana kalau seandainya 817? Nah, kita lihatnya di angka satunya. Karena satu ini menempati puluhan ya. Maka kita lihat di sini. Oh, satu ini kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. Yang dinamakan bulatkan ke bawah itu 8 di sini tetap, dia tidak berubah seperti yang 300 ini gitu ya. Maka 8, 17-nya jadi 0 semua. Nah, seperti ini. Nah, gimana? Mudah bukan? Baik, selanjutnya kita akan ke pembahasan berikutnya, yaitu pembulatan ke ribuan terdekat ya. Ribuan terdekat. Nah, anak-anak, ini juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti yang kepuluhan, ya, kesatuan tadi, cuman ini ada beda. Bedanya nih, yang langkah pertama. Langkah pertama itu kita lihat angka pada tempat ratusan ya. Karena kita mau ke pembulatan ribuan, maka yang dilihat adalah ke tempat ratusannya. Langkah kedua, jika angka ratusan itu kurang dari 5, ya, maka bulatkan ke bawah. Ini sama ya. Terus yang ketiga, jika angka ratusan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Nah, untuk lebih memahaminya, maka saya mempunyai contoh, yaitu segini. Nah, anak-anak, 3.761 ini tempat ratusannya yang mana? Yang ke-7 ya kan? Yang ke-7 di sini. Nah, perhatikan di sini. 7 itu ya, dia kurang dari 5 atau lebih dari 5? Lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi berapa ini? 3-nya naik jadi satu angka, yaitu 4. Nah, 4 berapa ya? 761 ini jadi 0 semua, maka jadi 4.000. Nah, gimana? Udah ya, nanti insya Allah anak-anak pasti bisa kalau fokus memperhatikan. Terus contoh berikutnya, 1.375. Nah, ini kalau dibulatkan ke ribuan terdekat jadi berapa ini? Nah, kita lihatnya di mana? Angka 3-nya, ya, angka 3-nya. Oh, 3 ini itu ternyata kurang dari 5. Maka dibulatkan kemana? Ya ke bawah, ya. Satunya tidak berubah. Jadi 1 tetap, 375 jadi 0. Nah, jadi 1.000. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Sampai sini dulu. Silakan yang mau bertanya boleh mute-nya diaktifkan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Adakah yang mau bertanya anak-anak? Silakan, boleh mute-nya boleh dinonaktifkan. Siapa yang mau bertanya? Ada tidak ini? Tidak bisa? Nah, karena tidak bisa, silakan di mute lagi. Kita akan melanjutkan tentang penaksiran ya. Tentang apa itu? Penaksir ya. Menaksir hasil operasi hitung ya. Nah, ini tuh mudah. Menaksir hasil operasi hitung itu adalah ya, ada 3 hal. Penaksiran kepuluhan terdekat ya, kepuluhan terdekat. Maka ini setiap bilangan dibulatkan kepuluhan terdekat dulu. Baru itu hasilnya boleh dijumlah ya, dikurangi, dikali maupun dibagi. Ini sorry. Baik, terus penaksiran ke kemana? Ke ratusan terdekat ya.
Nah, setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terlebih dahulu. Hasilnya baru boleh dijumlah, dikurangi, dibagi maupun dikali. Nah, selanjutnya adalah penaksiran keribuan terdekat. Jadi, setiap bilangan dibulatkan ke ribuan terdekat dulu. Hasilnya baru boleh dijumlah, dikurangi, dikali maupun dibagi. Nah, contohnya seperti ini, anak. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Nah, ke puluhan terdekat itu yang gimana ya? Nah, nih. Oke, perhatian di sini karena perintahnya ke puluhan terdekat, maka kita bulatkan dulu, baru boleh dijumlah. Perhatikan di sini. Karena di sini tuh ke puluhan terdekat, ya anak-anak, maka kita lihatnya di satuannya, kesatuan. Satuannya itu yang 5 di sini. Nah, 5 ini jadi berapa? Jadi 50 karena dia lebih dari 5 atau sama dengan 5 ya, maka dia dibulatkan ke atas. Habis itu dijumlah dengan 39 ini kan 9 di atas 5 ya kan, maka 3-nya berubah jadi naik satu angka jadi 40 dibulatkan ke atas. Nah, jadi berapa ini? 90 gitu ya. Terus kalau ini gimana? Nah, ini sama saja dengan 9-nya ini anak-anak, bukan 9-nya ya, mohon maaf. Ya, penting 9-nya. Ini itu sama saja dengan berapa ini? 100. Nanti kalau seandainya anak-anak mau bertanya boleh ya. Jadi berapa ini? 150 ya kan? Dikurangi 20 ya. Jadi berapa ini? 130. Selanjutnya, kalau ini berapa anak-anak? Oh, 6 ini lebih dari 5 sehingga dia jadi 20 ya kan? Baru dikali, ini 2 ini kurang dari 5 loh, maka dia dibulatkan ke bawah jadi 20 di sini. Nah, 20 dikali 20 berapa anak-anak? Ya 400. Nah, gimana? Mudah bukan? Insya Allah anak-anak bisa. Kalau nanti ada pertanyaan boleh. Selanjutnya 58 dibagi 22. Nanti taksirnya itu berapa? Maka kita lihatnya di sini. Karena dia ke puluhan terdekat, maka 8-nya dilihat di sini. Oh, 8 itu lebih dari 5. Maka dia dibulatkan ke atas menjadi 60. Baru itu dibagi. 22 ini kurang dari 5 duanya. Maka dia tetap dibulatkan ke bawah, tidak berubah. 60 bagi 20 berapa? Yaitu 3. Sampai sini dulu anak-anak. Adakah yang mau bertanya? Nanti di akhir sesi akan ada latihan ya. Silakan dijawab. Nanti boleh difoto, langsung dikirimkan ke saya gitu, atau langsung saja nanti anak-anak bisa menyebutkan hasilnya. Adakah yang mau bertanya sampai sini anak-anakku? Sekarang mute-nya boleh dinonaktifkan. Terus yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada? Baik, kita akan melanjutkan yaitu tentang nih. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Ini ada kata ratusan. Mana nih? Ini ya. Nah, maka nih, perhatikan di sini. Karena itu ratusan, maka kita fokusnya ke angka puluhannya, yaitu yang angka 8 di sini dan 4 di sini. 8 itu lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. 3-nya jadi 4. 8 6-nya di sini jadi 00 gitu ya. Ditambah dengan 4 ini kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah jadi 200. Ketemunya berapa nih anak-anak? 600. Udah bukan? Terus seandainya ada ini 527 dikurangi 172. Nah, di sini ya kita lihat di angka puluhannya yaitu 2 dan 7. Ini kan 2 ini menempati kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah anak-anak jadi 500. Habis itu dikurangi berapa? 200. 300 gitu ya. Bisa?
Terus lagi, nah ini jadi berapa ini? Jadi 300. Benar tidak anak-anak 300? Nanti datanya double kecuali dokter nggak ada laporan itu bulanan. Halo? Apakah benar 300 ini? Anak-anakku? Benar tidak 300? Tes. Tidak, harusnya berapa harusnya? 200, bener ya, karena 4 ini itu kurang dari 5, maka harusnya dia bukan dibulatkan ke atas, tapi dibulatkan ke bawah. Jadi 200 ya, pinter, terima kasih Mbak. Habis itu dikali berapa ya? Dikali 100 ya. Jadi berapa ini? 20 ribu. Barang bener-bener utuh mana rapopo. Bisa? Baik, selanjutnya yaitu yang ini. 480 dibagi 249. Ini kita pokoknya di angka 8 di sini dan 4. Oh, ini 8 ini jadi 500 dibagi yang racikan kan aku yang ambil. 300. Nah, sedangkan buat utuh Mbak yang masukin, ngono kan bingung lah Mbak. Benar tidak ini 300? Kan nulisnya ya yang dimasukin Mbak sama yang halo? Ini aku loh Mbak. Apakah benar 300? Anak-anakku? Salah ya, harusnya berapa? 400 kah atau 500 kah atau berapa? Harusnya berapa ya? 200, pinter. Kenapa 200? Karena 4 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sehingga jadi berapa ini? 200. Nah, gitu ya. 500 bagi 200 berapa anak-anak? Bisa nggak ini? Ya, ini sama saja dengan 2,5 ya. 2,5. Atau 5/2 ya. Atau 5/2 saja nggak apa-apa. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya anak-anakku? Silakan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya sangat senang kalau anak-anak mau bertanya. Adakah yang mau bertanya? Ada tidak ini yang mau bertanya? Baik. Ini saya mau tanya nih sama siapa ya? Mas Rafa ya, Mas Rafa. Adakah yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan Mas Rafa? Mana Mas Rafa? Nggak ada. Mbak Yuki dan Mbak Fahda, ada yang mau ditanyakan? Mbak Yuki dan Mbak Fahda? Bisa semua? Nah, bagus. Pokoknya nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Saya sangat senang ya, dipersilakan. Mas Kenzi mau bertanya, Mas Kenzi? Ataukah Mas siapa ya? Mas Zaki, adakah yang mau bertanya? Baik, karena tidak ada, gantian Ustadz yang bertanya nih. Silakan nih dikerjakan ya. Saya mau menampilkan share screen-nya. Mana tadi? Di sini ya. Baik, anak-anak. Apakah bentar ya. Bukan. Ini siapa yang bisa mengerjakan ini? Bulatkan. Bukan. Apa namanya? Taksirlah. Ya, taksirlah ini ke puluhan terdekat. 27 dikali 14. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan ini? Siapa yang bisa mengerjakan ini? Taksirlah ke puluhan terdekat. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengerjakan ini? 30
Ada nilai plusnya loh. Nanti kalau ada yang mau menjawab. 10 kali 10. Berapa? Ayo. Perhatikan di sini anak-anak. Ini karena dia itu perintahnya ke puluhan terdekat, maka kita harus melihatnya di satuannya, yaitu di angka 7 di sini dan 4 gitu ya. Jadi kalau 27 dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 30. betul, 30. Benar ya. Dikali berapa? 14-nya 10. Pintar sekali. Nah, ini jadi berapa anak-anak? 30 dikali 10. 300. Bagus. Nah, bagus anak-anak. Berarti anak-anak sudah bisa. Nah, karena sudah bisa, nanti saya mempunyai tugas. Tugasnya mudah. Nah, nanti akan saya kasih tahu. Setelah itu kita akan membahas selanjutnya. Ya, di sini. Oh, sebentar, ada yang salah ya. Jadi anak-anak sekarang boleh menonaktifkan mute-nya. Silakan. Nanti kita akan belajar tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Oke. Nah, sebelumnya kita akan kenal dulu apa itu pangkat 2. Perhatikan berikut ini ya, contoh berikut ini. Misalnya saya mempunyai mempunyai huruf A. A itu saya pangkalkan dengan 2, ya. Maka ini tuh artinya adalah A dikali A. Kenapa A dikali A? Karena di sini ada pangkat 2, ya kan? Ada pangkat 2. Maka ini 1, 2. Maka ini 2 ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Bisa ya? Ingat, A kuadrat ya, A kuadrat atau pangkat 2, A pangkat 2 itu sama saja dengan A dikali A. Ingat ya, tandanya adalah dikali, jangan dijumlah loh ya. Nah, contohnya sekarang, berapakah hasil dari 2 pangkat 2? Artinya apa? 2 dikali 2. Berapa itu anak-anak? 4. Pintar sekali. Bagus. Sekarang 3 dipangkat 2. Artinya apa? 3 dikali 3. Jadi berapa ini? 9. Pintar. Lanjut. 4 pangkat 2 artinya adalah 4 dikali 4. Berapa ini? Berapa? 16. Lanjut lagi, misalnya adalah di sini ya, 5 pangkat 2. Artinya apa anak-anak? Yaitu 5 dikali 5. Hasilnya berapa? 25. Betul, 25. Lanjut, 6 pangkat 2. Artinya adalah 6 dikali 6. Sama dengan berapa? Berapa ya? 36. Betul, 36. Nah, 36 ya. Lanjut lagi, misalnya 7 dipangkatkan 2. Hasilnya berapa? 7 dikali 7. Sama dengan berapa ya? Berapa yang tahu? Betul sekali, 49. Pinter. Terus misalnya 9 pangkatkan 2, artinya 9 dikali 9. Sama dengan berapa? Berapa ya? 81. Iya, betul sekali. 81. Terakhir, 10 dipangkatkan 2. Artinya adalah 10 dikali 10. Sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 100. Pintar. Ya, jadi anak-anak sudah bisa. Artinya pangkat 2 itu adalah kita ini ya apa namanya? Mengalihkan ya. Ini dikali di sini. Bentar, ini ada chat. Siapa yang chat ini? Oh, Mbak Afsah ya. Mbak Afsah nanya ke siapa ini? Gitu ya. Terus kita akan
masuk yang itu akar pangkat 2. Nah, perhatikan di sini. Oke, sebelum kita berlanjut, adakah yang mau bertanya, anak-anak? Adakah yang mau bertanya? Halo, Mbak Yuki, Mbak Fada, ada yang mau bertanya? Mbak Aira, Mas Aidan? Oke, nggak ada ya. Baik, kita akan melanjutkan tentang yang ini. Bentar ya, ini. Baik, kita akan melanjutkan tentang akar pangkat 2. Perhatikan anak-anak, ini butuh fokus. Jadi anak-anak harus memperhatikan layar HP maupun layar laptopnya ya. Nanti kalau nggak memperhatikan biasanya kesulitan. Perhatikan di sini. Seandainya saya mempunyai angka berapa ya? 2 pangkat 2. Ini artinya berapa? Sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan? Kali 2. Hasilnya berapa hasilnya? 4. Maka akar ya, akar itu lambangnya seperti ini. Nah, akar dari 4 itu ketemunya adalah 2. Nah, perhatikan dulu ya. Lanjut, seandainya 3 pangkat 2, hasilnya berapa? Hasilnya? 6. 6. Yang benar. 6 atau 11. berapa? 3 pangkat 2? 12. Ayo, 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. Berapa anak-anak? 9 diling-ling ya. Artinya pangkat itu adalah dikalikan ya. Dikalikan. Bentar. Jadi ketemunya berapa 3 pangkat 2? 9. Maka akar dari 9 adalah 3. Bisa dimengerti? Lanjut lagi. Seandainya 4 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Berapa anak-anak? Siapa yang tahu? Hasil dari 4 pangkat 2 itu berapa? 16. Benar. Bagus. Ya, betul sekali. 16. Maka akar dari 16 berapa ketemunya? Berapa anak-anak? 4. Lanjut lagi. 5 dipangkatkan 2, ketemunya berapa? 25. 25. Maka akar dari 25 itu hasilnya berapa? Siapa? 5. Pinter sekali. Sekarang 10 pangkat 2, ketemunya berapa? 100. 100. Bagus. Iya, 100. Maka akar dari 100 itu berapa? Siapa yang tahu? 10. Betul, 10. Nah, ini anak-anak sudah bisa. Siapa yang mau bertanya tentang akar pangkat 2? Siapa? Tidak. Tidak ada yang bertanya? Enggak. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ustadz mempunyai soal. Silakan nanti sebut nama. Kalau bisa sebut nama gitu, langsung saya kasih kesempatan menjawab. Nanti ada nilai tersendiri. Siap anak-anakku? Silakan disiapkan pensil dan buku tulisnya ya. Nah, saya mempunyai tantangan di sini. Nah, tantangannya seperti apa itu? Ini ya. Coba anak-anak kerjakan ini. Ketemunya berapa ini ya? Siapa yang bisa menjawab?
Siapa yang bisa menjawab akar dari 4? Siapa yang bisa menjawab? 2. Bagus. Bagus ya. 2. Akar pangkat 2 atau akar pangkat 2 dari 9. Berapa ini? Berapa? Siapa yang bisa? Akar 9 berapa? 3. Bagus. Lanjut, akar dari 49. Berapa ini? 7. Bagus. Nanti akar dari 1 berapa? Berapa anak-anak? Akar dari 1? Ya, 1 tetap. Akar dari 36. Berapa? Berapa? 6. Pinter. Lanjut, akar dari 81. Berapa ini? 9. Ya, betul sekali, 9. Nah, ternyata anak-anak sudah bisa semuanya. Itu tandanya apa? Tandanya anak-anak ada fokus mengerjakan, fokus memahami. Nah, sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada? Coba saya mau apa? Mau lihat anak-anaknya. Bentar. Saya mau tanya ke siapa ini ya? Mas Zaki. Nah, Mas Zaki, adakah Mas Zaki merasa kesulitan gitu? Bisa ya? Bisa. Terus siapa ya nanya Mas? Oke, Mas Kanzi ada 2 ini ya. Mas siapa ya? Mas Aidan. Nah, Mas Aidan, adakah yang mau ditanyakan, Mas? Tidak. Tidak. Tanya Mas Aska. Mas Aska, sudah bisa Mas Aska? Sudah bisa ya? Baik. Terus Mas Anugrah. Oh, Mas Anugrah sambil nyantai ini. Ada yang ditanyakan Mas Anugrah? Enggak. Tidak ya. Terus nih yang lagi kompak nih, berduaan sambil Zoom. Mbak Yuki dan Mbak Fahda. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Enggak, Ustaz. Tidak ada ya. Terus saya mau tanya Mbak Alifah. Nah, Mbak Alifah, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ya. Oh, sekarang Mbak Una. Kenapa berpangku tangan Mbak Una? Apakah ada kesulitan? Apa? Mbak Una? Apa? Mbak Una? Bisa dimengerti ya? Terus saya mau tanya terakhir kepada mana ini ya? Tanya ke siapa ini ya? Mas Rafa, ya Mas Rafa, bisa dipahami Mas Rafa? Bisa dipahami Mas Rafa? Bisa. Oke, bisa. Baik, karena sudah bisa semua, maka Zoom kali ini saya sudahi dulu ya. Nanti untuk memperdalam kepahaman anak-anak, maka saya mempunyai tugasnya di minggu depan. Jadi minggu depan adalah tugas dan anak-anak harus mengerjakan. Cukup sekian ya dari Ustadz. Jika ada yang kurang, ada yang kesalahan gitu ya, Ustadz minta maaf. Ya, semoga anak-anak semakin pintar, semakin solihah, dan semakin cerdas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.